Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita kembali kepada renungan harian di SRI Tomang. Kita menyadari bahwa kekuatan kita hanya daripada Tuhan saja. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa untuk memulai renungan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami dapat merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk semakin dalam kepada firman-Mu dan perenungan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah dari tekanan kepada kemenangan. Bacaan Alkitab dari 2 Samuel pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-38. Beginilah firman Tuhan. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya tekanan dalam hidup. Baik itu tekanan karena masalah, karena pergumulan batin, hubungan dengan orang lain, bahkan serangan dari si jahat. Tekanan itu sering membuat kita merasa terjepit, seakan tidak ada jalan keluar. Namun, bagi Daud, tekanan tidak menjadi sebuah akhir. Ia menuliskan dalam nyanyiannya bahwa ia bisa beralih dari tekanan menuju kemenangan. Bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena penyertaan Tuhan. Seperti seorang yang berada di tengah peperangan, ketika musuh mengepung dari segala arah, harapannya bukan pada diri sendiri, tetapi pada Sang Penolong yang lebih besar. Nah, Daud mengakui bahwa kemenangannya datang dari Tuhan. Pasal 22 adalah nyanyian syukurnya setelah Tuhan melepaskannya dari tangan semua musuh, dan terutama dari tangan Saul. Ayat yang ke-38 ini menunjukkan keberanian Daud untuk mengejar musuh, bukan karena ia lebih kuat dari musuhnya, tetapi karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepadanya. Maka Daud yang dulunya tertekan, ia dikejar-kejar, bahkan hampir mati. Kini ia bisa bersuara lantang bahwa ia akan menang. Ia mengatakan, "Aku mengejar musuhku." Pada awalnya dialah yang dikejar-kejar. Ialah yang lari bersembunyi, bahkan ia ketakutan. Namun di sini dengan lantang ia bisa berkata, "Aku mengejar musuhku." Artinya keadaannya berbalik dan dibalikkan oleh Tuhan. Lalu dia katakan, "Aku membinasakan mereka." Tuhan memberikan kemenangan yang nyata kepadanya, bukan kemenangan yang setengah-setengah. Kebinasaan musuh adalah pertanda bahwa peperangan akan selesai. Dan kemudian ia katakan lagi, "Aku tidak berhenti." Bapak, Ibu, dan Saudara, dari hal ini kita bisa melihat bahwa yang pertama, tekanan bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah kemenangan. Tuhan memakai tekanan untuk melatih iman kita agar kita lebih kuat, supaya kita siap menerima kemenangan itu. Yang kedua adalah kemenangan datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Di sini Daud tidak sombong atas kekuatannya, melainkan ia menyadari bahwa Tuhanlah yang menopang langkahnya, dan kemenangan yang ia dapatkan adalah merupakan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Yang ketiga, dalam setiap tekanan kita perlu meneguhkan hati kita. Di dalam menghadapi pergumulan kita perlu belajar untuk tidak berhenti sampai Tuhan memberikan kemenangan penuh atas kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, musuh kita bukanlah seperti Daud yang membawa pedang. Ia juga harus mengalahkannya dengan pedang. Namun musuh kita bisa berupa masalah ekonomi, tekanan batin atau tekanan hidup. Bisa berupa dosa, kelemahan, atau serangan dari orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang terdekat kita. Saat berada di dalam tekanan, jangan berhenti atau menyerah. Belajarlah dari Daud yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri.
Dengan iman kita juga bisa berkata, aku mengejar musuhku. Artinya, aku menghadapi persoalanku, bukan lari daripadanya. Karena apa? Karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menolong Daud adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita hingga pada saat ini. Dan ketika Tuhan menolong, tekanan itu dapat diubah menjadi sebuah kemenangan. Kemenangan Daud adalah gambaran kecil dari kemenangan Kristus. Kristuslah yang sepenuhnya telah mengejar dan membinasakan musuh terbesar kita, yaitu dosa dan maut. Di kayu salib, Yesus mengalami tekanan yang paling berat, tetapi ia tidak berhenti sampai pekerjaan itu selesai. Kemenangan Kristus itulah yang kita terima sebagai anak-anak Allah sampai hari ini. Jadi, kemenangan kita bukan karena kuat dan gagahnya kita, melainkan karena Kristus sudah menang bagi kita. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami disadarkan oleh firman-Mu kembali, bahwa ketika kami menghadapi tekanan hidup, ketika kami mengalami banyak persoalan, ketika kami diperhadapkan kepada situasi yang sulit yang membuat kami ingin menyerah, ingin berpasrah diri, tetapi kami diingatkan kembali bahwa Tuhan pasti akan selalu menolong kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami. Walaupun kami tidak melihat, kami tidak merasakan sebagai manusia, terkadang kami terbatas untuk memahami dan juga melihat pertolongan-Mu. Tetapi biarlah Tuhan, dengan iman, kami bisa senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.